Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu kelima masa Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 12 ayat 20-33. Tema renungan, jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika sebuah gempa bumi mengguncang Amerika Latin beberapa tahun yang lalu, banyak orang yang menjadi korban tertindih runtuhan bangunan. Tidak sedikit korban yang meninggal dunia, dan lebih banyak lagi yang mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggal serta sanak keluarga mereka. Tetapi salah satu berita yang beredar pada waktu itu adalah tentang seorang bayi yang selamat dalam bencana alam tersebut. Setelah beberapa hari mencari, tim regu penyelamat akhirnya menemukan seorang bayi di bawah salah satu reruntuhan gedung-gedung itu. Mereka mengamati bayi itu dengan teliti dan memperhatikan mengapa dia selamat. Ternyata bayi itu bisa bertahan hidup karena dia mengisap darah yang keluar dari tangan ibunya. Kelihatannya pada saat-saat terakhir, ibu itu melukai dirinya dan membiarkan anak itu mengisap darahnya sehingga dia bisa bertahan hidup dan tidak mati kehausan. Saudara-saudari terkasih, di dalam peristiwa tersebut, ibu itu mengorbankan hidupnya dan rela mati supaya anaknya bisa hidup. Pengorbanan seperti itulah yang ingin diungkapkan oleh Yesus di dalam Injil hari ini, ketika ia berkata, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap tinggal satu biji saja. Tetapi kalau ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Dengan pernyataan itu, Yesus mau mengajarkan bahwa melalui kematian, kehidupan baru bisa dihasilkan. Hanya melalui pengorbanan, keberhasilan dapat diraih. Ajaran Yesus ini tentu mencengangkan orang-orang pada waktu itu. Alasannya adalah karena orang biasanya cenderung ingin memperoleh sesuatu tanpa melalui pengorbanan. Orang selalu berharap kalau boleh mereka memperoleh sesuatu dengan cara yang gampang tanpa harus melalui pengorbanan. Hal itu dipertegas lagi oleh mental instan dewasa ini, di mana orang mau mendapatkan sesuatu secara cepat dan gampang. Saudara-saudari terkasih, Yesus telah menawarkan suatu jalan atau cara lain sama sekali, yakni jalan pengorbanan. Guna memperoleh kebahagiaan, orang harus berkorban dan mengambil resiko dari pengorbanan itu, antara lain penderitaan. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap tinggal satu biji saja. Tetapi kalau ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Itulah mati untuk hidup. Yesus sendiri telah memberikan contoh. Dia mengorbankan hidupnya sendiri dan mati di kayu salib supaya kita semua memperoleh hidup. Itulah paradoks terbesar dalam kehidupan. Tetapi melalui paradoks tersebut, orang akan mencapai kepenuhan hidup. Saudara-saudari terkasih, semoga berkat kekuatan sakramen Ekaristi Kudus, kita dimampukan untuk mengikuti jalan Yesus, yakni jalan biji gandum yang harus mati untuk tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Sebab dengan memberi, kita menerima. Dengan berbagi, kita akan berkelimpahan, dan dengan berkorban kita berhasil dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.